Miss Gosip dijemput paksa. Kita bisa lihat Fitri Seteru dan Dr. Reza Gladys di sini memfollow ya. Sampai Nikita Mirzani diciduk dalam keadaan tanpa busana dalam kasus online dengan barang bukti kondom dan celana. Bagaimana itu sayang? Apakah itu hal yang wajar? Hidup sekali mati sekali, tapi Niki Bull masuk buih kok berkali-kali. Padahal faktanya mau lama mau sebentar mau lo punya duit sebanyak apa, nggak akan ada orang yang bahagia di dalam penjara. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lifecare Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita ngebahas tentang Miss Gosip dulu ya. Miss Gosip ada masalah baru ya. Dan dugaannya itu backingannya adalah Fitri Seteru dan Dr. Reza Gladys. Waduh. Nanti saya juga bakal menjelaskan kenapa sih dugaannya ini mengarahnya ke sana. Yaudah, langsung aja kita mulai videonya. Seperti biasa, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Karena kenapa? Karena gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Tapi sebelum itu silahkan tonton ini dulu. Oke teman-teman, jadi kali ini kita punya produk dari brand Semar Nusantara. Ini adalah brand yang menjual emas, dan kalian juga bakal namanya dapat sertifikat kalau emas ini asli nih. Tapi buat teman-teman yang nggak cukup punya banyak duit, karena harga emas itu sekarang udah hampir 1,8 ya, 1 gramnya aja. Nah, ini ada 0,1 gram ya. Jadi kecil banget, jadi lebih murah nih. Nah teman-teman bisa langsung aja check out ini gelang. Nah cara makainya kayak gini juga nih, saya pakein. Linknya ada di deskripsi. Ini sertifikat yang saya dapat dari Semar Nusantara ya. Kalau mau beli langsung aja, linknya ada di deskripsi. Check out sekarang juga, let's go. Oke, jadi tuduhan itu tertuduh ke arah Dr. Reza Gladys dan Fitri Seteru karena dia memfollow salah satu Instagram dari akun Miss Gosip. Kita bisa lihat Fitri Seteru dan Dr. Reza Gladys di sini memfollow ya. Sampai sini paham kan? Wah, Miss Gosip ternyata banyak fansnya ya. Begitu pentingnya ya akun Miss Gosip sampai di follow owner. Ya, karena seorang selebgram masa memfollow akun Miss Gosip kan? Emang sih Miss Gosip ini paling keras mensuarakan Nikita. Bukan hanya mensuarakan kritik, tapi keburukan juga disuarakan oleh Miss Gosip. Ya, kita lihat salah satu akun TikToknya. Akun TikToknya udah bertambah ya, dari 5.000 jadi 7.500. Lumayan cepet signifikannya karena viral ya. Ya, kita coba lihat videonya seperti apa. Waduh, semakin hari sepertinya semakin ramai ya. Kenapa ya? Kenapa? Nah, di saat Nikita Mirzani membongkar aib orang lain, membongkar jejak digitalnya orang lain, kenapa kalian semua pada tepuk tangan? Hah? Ayo ngaku kenapa? Nah, saat ini, di saat Miss Gosip membongkar jejak digitalnya Nikita Mirzani, kenapa kalian semua pada kepanasan? Jangan ya deh ya. Jangan ya sayang, karena jejak digitalnya Nikita Mirzani ini dalam kasus online tersebut banyak sekali diberitakan sayang. Sampai Nikita Mirzani diciduk dalam keadaan tanpa busana dalam kasus online dengan barang bukti kondom dan celana. Bagaimana itu sayang? Apakah itu hal yang wajar? Wajar tentunya ya. Itu bagi pengikutnya Niki Bull, karena kalian merasa Nikita Mirzani ini adalah seorang artis. Jadi hal-hal seperti itu adalah bukan hal yang aneh gitu ya. Jangan sayang, jangan pernah menormalisasikan kejahatan. Jangan pernah menormalisasikan perilaku yang tidak senonoh. Kasian ya. Oke, jadi di konten video ini Miss Gosip coba membandingkan Nikita yang emang suka huru-hara, yang membongkar jejak digital. Contohnya Nikita membongkar jejak digital Dr. Reza Gladys. Di sini Miss Gosip coba meniru, membongkar kasus Nikita lagi yang sudah lama. Oke, saya no komen banyak, tapi kita lihat dari sisi komentar netizen. Kayaknya dia ini dibayar deh. Lihat aja siapa yang diikuti. Siapa tuh? Siapa tuh yang bayar? Apakah? Ini ibu ngurusin hidup orang mulu. Kayak hidupnya aja udah bener.
Tapi saya masih penasaran guys, siapa ya yang membayar dia? Karena dia berani banget gitu ya mensuarakan yang dimana kita tahu fans Nikita itu nggak dikit, tapi banyak banget. Dan banyak juga orang yang terbantu oleh speak upnya Nikita Mirzani atas kasus skincare ini. Konsepnya gini ya guys, hidup sekali mati sekali. Tapi Nicky Bull masuk buih kok berkali-kali. Kapan lagi mengungkapkan fakta jejak digitalnya Nikita Mirzani kalau bukan sekarang? Wadidaw. Saya takut ibu tuh dijawab ya, ternyata udah pakai baju oranye gak lucu gitu. Dia kayaknya saya paham deh. Konten Miss Gossip ini coba ngikutin konsepnya Nikita Mirzani ya, yang coba bersuara. Dan di sini dia konsepnya kalau Nikita Mirzani kan semua dibahas ya. Kalau ibu ini kayaknya tertuju ke satu arah aja Nikita Mirzani gitu. Kenapa Dokter Reza Gladys nggak di speak up juga gitu? Kalau pengen ngikutin Nikita Mirzani, kenapa nggak Doktif diserang juga? Tapi arahnya cuma Nikita doang ya yang diserang. Lanjut. Sorry banget, ini nggak bisa diklik ya. Entah kenapa saat saya klik ini hitam tapi tulisannya di sini Miss Gossip dijemput paksa. Oke. Nah, saya buka itu hitam. Oke, kita lihat komentarnya aja. Alhamdulillah Miss Gossip calon nangis Bombay. Tapi ada video baru dia. Semoga Miss Gossip enggak jantungan. Beneran dah dijemput, Bang? Enggak guys, enggak dijemput guys. Karena ini baru banget nih video terbaru dia. Kita lihat 1 hari yang lalu nih. Ini video yang baru banget diupload 1 hari yang lalu, berarti yang artinya dia belum dijemput guys. Bahkan di sini dia membuat statement apa nih? Pengikut Nikita Mirzani sedang menggiring opini baru agar kasus Oki Jelidring sebagai dalang dalam kasus pemerasan tidak terbuka ke publik. Semakin gencar aja ya penggiringan opini dari pengikutnya Nicky Bull. Penggiringan tentang Miss Gossip yang dijemput oleh Polela, penggiringan opini Miss Gossip akan dipidana selama apa? 10 tahun lebih ya. Itu kalian tahu kenapa? Karena pengikut Nicky Bull sekarang sedang menutupi bahwa Oki Jelidring sebagai dalang kasus pemerasan ini tidak ke publik. Jadi jangan ya sayang ya, karena kasihan Nicky Bull di dalam itu sendirian. Setidaknya kalau Oki Jelidring terciduk ke dalam, mereka bisa ada teman sayang bisa join lagi ya. Setidaknya ya bisa merasakanlah seperti apa yang dirasakan oleh Nicky Bull sayang. Makanya kawal terus kasus ini sampai tuntas. Oki Jelidring adalah dalang dalam kasus pemerasan. Kawal terus, jangan sampai kalian tergiring opini oleh pengikut Nicky Bull yang mengada-ngadakan Miss Gossip dijemput paksa lah. Waduh, jika pengikut Nicky Bull adalah Markus yang luar biasa ataupun hukumnya itu luar biasa, silahkan bebaskan Nicky Bull jika bisa. Tuh lihat, bahkan di sini videonya dia buat dibantah. Pengikutnya Nicky Bull dia bilang itu cuma menggiring opini saja, dia nggak dijemput paksa ya. Udah terjawab ya. Jadi video yang tadi yang nggak bisa kita klik, jadi dia nggak dijemput paksa teman-teman. Belum bahkan, atau jangan-jangan nggak bisa nih. Karena pelindungnya kuat ya. Next. Dengan PD-nya Miss Gossip bilang nggak apa-apa dia dipenjerong, palingan cuman karena undang-undang IT yang nggak seberapa, belum lagi dipotong remisi. Masih parahan Nikmir katanya meskipun udah dipotong remisi masih tetap lamaan dia di dalamnya. Padahal faktanya mau lama mau sebentar mau lo punya duit sebanyak apa, nggak akan ada orang yang bahagia di dalam penjara. Terus kalau dibilang Miss Gossip sama Nikmir ini lawan seimbang karena sama-sama lantang, ya nggak apa-apa. Tapi minimal jangan bawa-bawa orang yang udah putus sama urusan dunia. Itu aja, udah. Saya juga gak habis pikir ya guys ya. Kenapa seorang Miss Gossip ini berani banget membawa ibunya Nikita Mirzani. Ini kalau Nikita Mirzani di luar gak lagi di penjara, ini pasti diurus banget nih sama Nikita Mirzani nih. Bahkan Nikita Mirzani bakal cari tahu nih dia tinggal di mana, hidup dengan siapa aja, rumahnya seperti apa. Karena kasus sebelum-sebelumnya Nikita Mirzani selalu membongkar hal tersebut ya. Gue udah makin gak ngerti sama si Miss Gossip swing ini. Kemarin emaknya dibawa, adiknya dibawa, terus pengacaranya lu bawa. Sekarang lu nyepet-nyepet Oki Jelidring. Cat, kata lu seru sih Miss Gossip. Gue bilang sih gue gedek tuh kalau liatnya tau gak. Gue kan salah satu yang sayang sama si Nikmir nih. Gedek banget tau gak. Dan lu tau gak Cat sih,
orang yang nggak suka sama Nick Mir pun ngedengar celotehannya si Miss Gossip itu, aduh mereka sendiri juga nggak kuat tuh ngeliatnya. Soalnya tuh orang bener-bener udah kurang ajar banget tuh, Chat. Nah, gue mau nanya nih, Chat, sama lu, Chat. Kan gue tahu nih ya, lu dan pihak keluarganya Nick Mir itu lagi sibuk ngurusin permasalahan Nick Mir. Iya, Nah, kalau seandainya kita nih, ya istilahnya yang masih sayang sama Nick Mir, yang ngedukung Nick Mir, pengen ngelaporin si Miss Gossip itu gimana caranya sih, Chat? Yang gue dengar katanya kalau kita punya organisasi mengatasnamakan fans Nikita Mirzani dalam hal yang positif ya, bukan hal-hal yang tidak positif. Lalu itu sah, badan usahanya ada, lalu juga ada surat kuasa dari pihak keluarga dari Nick Mir untuk melaporkan Miss Gossip ini. Katanya itu bisa nggak sih, Chat? Soalnya gini loh, soalnya itu orang udah bener-bener keterlaluan sama Miss Gossip ini loh, Chat. Ya, jadi kalau bisa kita biarin terus ngoceh, memang mungkin seiring berjalannya waktu tuh capek sendiri dia tuh, Chat. Cuman gue bilang dalam masa dia capeknya itu kita tuh gedek banget gitu, karena banyak banget keluar di FYP dan malas gue sebenarnya ngeliat tuh orang tuh gitu, ngerti nggak? Jadi bisa nggak sih, Chat, kalau misalkan kita itu misalkan ada yang mewadahi bikin suatu organisasi mengatasnamakan fans Nikita Mirzani terus ngelaporin si Miss Gossip ini, bisa nggak sih, Chat, kita ngelaporin kayak gitu? Coba menurut lu sendiri kira-kira gimana nih? Ya kita gedek ya, orang kayak gitu harus kasih pelajaran. Walaupun mungkin dia dibayar, tapi kalau misalnya kita udah langsung melaporkan, orang yang bayar dia pun juga gue pikir nggak akan bisa apa-apa, Chat, gitu. Nggak akan bisa apa-apa. Dan ini gue yakin ini penggiringan opini aja, supaya kita para netizen itu tidak fokus ke permasalahan si Nikita Mirzani dengan si RG ini, tapi lebih fokus ke Miss Gossip. Dan itu berhasil, gue bilang. Makanya jangan dibuat terus susah berhasil, Chat. Nah, menurut lu sendiri kira-kira gimana nih, Chat? Coba jawab. Oke, ini pertanyaannya ya. Mari kita jawab, teman-teman. Mungkin Icat nggak ada dijawab, di sini dijawab. Oke, jadi ada salah satu berita yang saya dapat dari Detik News. Bisakah saya pidanakan orang yang menghina idola saya? Ini menarik banget dan ini dijawab. Di sini tertulis dari salah satu avokat ya, bernama Rusdianto. Tentu tidaklah dimungkinkan menurut hukum apabila seorang idola kita dihina oleh seseorang dapat dilakukan pengaduan oleh orang lain ke polisi. Jadi Anda sebagai fans, teman-teman, itu nggak bisa ngelaporin seorang idolanya, karena yang tertuju itu harus idolanya langsung kalau dia emang merasa tersakiti gitu. Jadi sebagai fans, walaupun kalian fans fanatik lah, fans deket banget lah, itu nggak bisa, karena lontaran kata-kata tersebut itu ditujukan untuk idola tersebut. Kecuali Nikita Mirzani nih yang buat laporan dan dia merasa sakit hati, itu bisa masuk. Yang saya tahu itu namanya pasal undang-undang ITE ya. Dia bukan mengkritik tapi menghina, itu jatuhnya seperti itu. Kalau mengkritik itu masih bisa, nggak bisa ya, karena ada namanya pasal terbaru di undang-undang ITE, kita tuh bebas berstatement ya, mengkritik sesuatu di sosial media gitu. Lanjut, next. Ketika aku dan Niki meninggal di hari yang sama. Ini paling parah. Lewat lagi perempuan ini di beranda saya ya. Ini saya bingung ini. Dia menggunakan mukena, kemudian dia menghujat Mbak Nikita Mirzani. Saya bingung nih, ide dari mana kamu membuat video TikTok seperti ini ya? Atau membuat video seperti ini? Dengan menggunakan mukena, ya, kamu menghujat orang. Sekarang yang saya bingung kan, kamu ini sebenarnya menghujat orang, menghujat agama orang, atau menghujat Tuhan orang? Coba jelaskan dulu. Gak ada di agama muslim kayak gini cara orang berdoa atau menghujat orang ya. Kamu dengan menggunakan mukena loh. Mukena itu adalah identitas orang muslim loh di dalam beribadah. Ini harus diperjelas ini. Kamu tuh bukan kena masalah dengan Mbak Nikita Mirzani aja nantinya ini. Ini bagaimana ini teman-teman wanita yang muslim ini? Apakah kalian setuju dengan cara dia menggunakan mukena, dia berdoa, kemudian seolah-olah dia masuk ke dalam pintu neraka melihat Mbak Nikita Mirzani, kemudian dia merasa dirinya bersih, sementara perbuatan dia ini sudah seperti ini namanya apa ini? Ini harus diperjelas ini ya. Jadi untuk pihak-pihak MUI ya, ini video-video kayak gini harus diperjelas nih. Ini selain bermasalah dengan Mbak Nikita Mirzani, ini juga bermasalah dengan agama orang ini. Saya tersinggung loh sebagai orang muslim ya, dengan menggunakan mukena kamu berkata-kata yang tidak pantas sebagai orang yang lagi beribadah. Apa maksud kamu ini? Mas Gossip terkena serang dari berbagai sisi nih ya, dikritikin. Tapi menurut saya di konten yang tadi itu emang gak layak juga ya pakai mukena. Dan menurut saya agak pinter kalau kalian tonton videonya, sebenarnya di situ dia nggak menyebutkan nama Nikita Mirzani, cuma menyebutkan Niki. Segitunya dia pengen terkenal berasa bersih, tapi jelas kelakuannya astagfirullah.
Iya, bisa banget dia bandingin diri dia sama Niki. Niki di neraka guys. Luar biasa banget. Kontennya tuh idenya tuh terlalu out of the box ya. Bikin netizen kesel. Terserah mau dengan siapa kalian bertengkar, tapi tolong jangan bawa atribut atau nama salah satu agama. Ya, itu benar sih. Yaudah guys, saya undur dulu. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Ini yang bisa saya update. Kalau kalian ada ide-ide konten menarik, langsung aja kalian bisa DM ke Instagram saya. Link ada di deskripsi. Kalian DM aja, soalnya kalau di komen di TikTok itu komentar kalian banyak banget, jadi susah juga memfilternya. Saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video sih. Goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.